Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Afifah Suwaibatul Aslamiyah dengan NIM 2204036034 akan melanjutkan pembahasan mengenai Norms of War in Eastern Orthodox Christianity dengan halaman 21 sampai 30. Yang pertama, Perang Yugoslavia dan Ortodoksi. Runtuhnya komunisme di Eropa Timur pada tahun 1989 tampaknya menjadi sebuah tanda awal periode baru revitalisasi ortodoksi Timur dan pemulihan tempat tradisionalnya dalam kehidupan sosial dan keagamaan wilayah tersebut. Awalnya, model negara gereja di Yugoslavia sosialis setelah Perang Dunia Kedua, serupa dengan model di negara-negara Eropa Timur. Pengadilan terhadap para ulama dan pemimpin agama atas dugaan kolaborasi mereka dengan penjajah model ini diubah pada tahun 1950-an dan 1960-an setelah keretakan Tito dengan Stalin dan Uni Soviet pada tahun 1948. Organisasi keagamaan di Yugoslavia mampu memanfaatkan berbagai proses liberalisasi di Yugoslavia, mulai dari bidang ekonomi hingga ideologi. Pada tahun 1960-an, terjadi dialog antar agama antar gereja Ortodoks Serbia dan keuskupan Katolik di Krasia mencapai beberapa kemajuan, meskipun tidak merata. Namun, pada tahun 1980-an, semakin terlihat jelas bahwa hubungan antara elit Ortodoks Serbia dan elit Katolik Krasia semakin memburuk dan mendekati krisis yang serupa dengan krisis yang terjadi pada akhir tahun 1930-an. Yang mendahului konflik militer antar agama di Yugoslavia Perang Dunia Kedua. Pengumpulan bukti dan analisis kritis terhadap ideologi nasional pasca Yugoslavia pada tahun 1990-an telah menyebabkan para sejarawan menggunakan istilah-istilah tersebut seperti nasionalisme agama atau etnoklerikalisme untuk mendefinisikan proses yang berkembang di beberapa bidang utama kalangan klerikal dan budaya berorientasi agama Ortodoks Serbia dan Katolik Krasia pada tahun 1990-an dan 1990-an. Pertanyaan telah diajukan khususnya di Serbia tentang apakah ulama senior Ortodoks yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat pada tahun 1990-an memanfaatkan konflik militer yang terjadi untuk merebut kembali peran politik dan sosial gereja di Serbia yang sangat dibatasi dengan Yugoslavia pada masa pemerintahan Tito. Baik Patriark Pavel maupun beberapa ulama senior Kristen, terutama Kristen dan Ortodoks, di Bosnia Herzegovina pasca perang mencoba meminimalkan partisipasi lembaga keagamaan dalam konflik militer di wilayah tersebut dengan alasan bahwa simbolisme dan wacana agama telah dibajak oleh semua pihak-pihak yang bertikai untuk memperkuat dan melegitimasi propaganda perang mereka. Selanjutnya ada tantangan kontemporer. Konflik militer Yugoslavia jelas menimbulkan beberapa tantangan, katakanlah krisis hati nurani teologis dan etika terhadap ortodoksi internasional dengan berbagai gereja ortodoks dan patriarkatnya, dan juga dipengaruhi oleh kontak mereka yang ada dan semakin meningkat dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan implementasi Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Piagam PBB dan sebagainya. Perang gereja Ortodoks Serbia dalam konflik militer Yugoslavia memicu reaksi luas di kalangan teolog Ortodoks internasional. Pada awal tahun 1991, para teolog Ortodoks yang berbasis di Paris menuduh para petinggi Ortodoks Serbia yang mengambil bagian
meskipun tanpa disadari, dalam kampanye intensif pemerintahan rezim untuk membangkitkan kebencian antar etnis. Tidak diragukan lagi bahwa konflik militer berturut-turut sejak tahun 1990-an baik di bekas Yugoslavia maupun di Timur Dekat telah memaksa hierarki dan sinode ortodoks serta para teolog ortodoks dan sejarawan gereja untuk mengatasi masalah-masalah teologis dan moral terkait dengan lebih sistematis terhadap pembenaran dan keinginan peperangan modern, baik dalam tradisi ortodoks maupun dalam agama Kristen pada umumnya. Jelaslah bahwa penyelidikan lebih lanjut dan publikasi sumber-sumber tradisi ortodoks Timur Patriastik, abad pertengahan, dan modern mengenai penggunaan kekerasan tertentu sangat diperlukan. Beberapa dari tradisi-tradisi ini telah banyak diabaikan sehingga merugikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman sikap umat Kristiani terhadap perang dan perdamaian. Sekian presentasi dari saya. Mewakili dari teman-teman sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.